Hai, saya Mata Suherman, masih di rumah aja dan masih memotret di rumah aja. Nah, kalau kemarin-kemarin saya ada sharing tips memotret foto-foto ikan cupang. Nah, yang kali ini saya ada mau sharing tips mengedit foto ikan cupang. Nah, jadi sebelum saya memulai tips editing foto-foto ikan cupang, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masih banyak banget ditanya sama teman-teman saya. Itu seputar ikan cupang. Jadi memotret ikan cupang gimana sih caranya, belinya di mana? Nah, kebetulan yang pertanyaan pertama adalah beli ikan cupang itu di mana? Nah, itu banyak banget yang DM saya di Instagram dan juga di YouTube, di mana sih rekomendasi beli ikan cupang yang baik, yang bagus, yang sehat ya. Nah, kebetulan nih sekarang saya ada kiriman, baru datang kiriman dari lelang fish kinian. Jadi ini nanti saya akan buka, lalu bagaimana sih cara treatmentnya sebelum saya memulai pemotretan. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin-kemarin nanya, silahkan di follow Instagramnya Lelang Fish Kinian dan juga subscribe YouTube-nya Lelang Fish Kinian. Karena saya lumayan banyak nih ikan-ikan di sini datangnya itu dari Lelang Fish Kinian. Karena menurut saya kualitas ikannya bagus-bagus dan juga di sana juga kita nggak cuma beli ikan cupang, tapi juga bisa beli semua peralatannya dari makanannya, sifon, kemudian bisa beli serokan, gayung, macam-macam peralatan itu. Nah, itu semua bisa beli di sana. Nah, itu penting banget dan juga di YouTube-nya banyak banget tips merawat ikan cupang. Lalu kenapa saya suka banget ikut lelang fish kinian? Karena di sana setiap malam ada lelang dan juga kita kan lagi zaman corona kayak gini agak males ya keluar ke pasar cuma buat beli ikan gitu. Nah, kalau di sana kita tinggal bid aja, kita bid kita mau bayar berapa ikannya. Terus kemudian nanti diantar langsung dan itu praktis banget. Jadi aman buat kita-kita ini nggak perlu keluar-keluar rumah. Jadi paling diantar mungkin kita bisa pesan Gojek atau Grab gitu ya. Kita bisa diantar dalam hitungan jam atau bisa juga dipaketin dalam 1 hari atau 2 hari. Dan biasanya ikan-ikan cupang ini karena mereka kuat, jadi mereka bisa tuh 1 atau 2 hari mereka puasa di dalam kantong. Nah, ini ikan yang saya beli di lelang fish kinian baru datang ya, saya unboxing. Jadi lelang fish kinian tuh rapih banget, sistematis banget. Jadi mereka ngirimnya itu pakai kode-kode dan juga biasanya dia siapin packagingnya kayak gini nih, rapih ya. Jadi kita barangnya itu nggak ngeri gitu di jalannya. Kadang-kadang kan kalau ikan kadang-kadang kebentur atau dia kepanasan atau apa bisa mati ya. Nah, ini saya coba buka. Jadi dalamnya tuh dibungkusnya benar-benar rapi. Ada pakai bubble wrapnya juga. Nah, tuh bisa lihat ya. Jadi dia ini nggak akan kebentur ataupun misalkan ketusuk nanti bisa pecah atau apa, ikannya bisa mati. Jadi ini nanti saya coba buka, nah teman-teman bisa lihat. Terus kemudian yang pertama kali saya lakukan adalah saya meletakkan ikan ini di dalam ember. Jadi kita taruh di sini supaya temperatur mereka nyesuaiin dulu nih. Terus kemudian saya nggak langsung foto, biasanya next day-nya 1 hari setelah atau 2 hari setelah ini baru kita foto supaya dia nggak stres. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya ada kodenya tuh, ada B76, itu artinya adalah kode dari si ikan ini pada saat saya melakukan transaksi ya. Jadi teman-teman bisa cek gitu kalau misalkan ketuker atau apa karena ada kodenya. Kemudian saya juga suka dapat pertanyaan, kenapa ya ikannya kok nggak mau makan, nggak mau ngedok gitu ya, baru datang 1-2 hari terus kemudian mereka masih puasa gitu. Sama seperti binatang lain ya, atau seperti manusia juga, kalau kita habis dari perjalanan jauh atau apa, kadang-kadang kan suka ada mabok ya atau apa, atau dia juga masih menyesuaikan dengan temperatur di rumah kita gitu ya. Jadi kita harus memberikan waktu kepada mereka supaya mereka nyaman juga. Karena yang kita foto ini kan bukan benda mati, tapi melainkan benda hidup. Jadi harus disesuaikan sampai mereka benar-benar nyaman. Nah, pertanyaan yang banyak ditanyakan juga adalah bagaimana caranya supaya foto saya tampil berbeda dengan foto orang lain. Nah, teman-teman bisa melakukan kreativitas dengan mengganti background. Misalnya, kalau di tips sebelumnya kan saya motretnya dengan background hitam. Nah, teman-teman bisa ganti dengan background warna apapun atau dengan motif apapun. Dan kemudian juga mungkin melakukan manipulasi atau digital imaging juga bisa menjadi alternatif untuk tampil berbeda.
Kemudian kalau ditanya kenapa saya melakukan manipulasi, karena ikan-ikan cupang ini kan saya beli dari kecil ya. Saya dari kecil, dari ukuran small, terus kemudian saya rawat sampai dia ukurannya large. Nah saya nggak tega biasanya kalau sampai mereka mati atau misalkan tulangnya patah atau sayapnya ada yang sobek atau apa ya. Jadi saya lebih baik melakukan manipulasi ketimbang mengambil resiko itu. Nah, menurut saya masing-masing orang itu bebas untuk berpendapat tentang foto manipulasi. Tapi dalam konteks yang kali ini, karena saya berhubungan dengan makhluk hidup, saya pasti tidak akan mengambil resiko untuk membunuh atau melukai mereka. Nah, di tips yang kali ini saya akan sharing editing dengan menggunakan water splash. Nah, gimana sih caranya mengedit foto dengan menggunakan water splash? Yang pasti teman-teman harus punya foto ikan cupangnya dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di link di video saya sebelumnya gimana caranya memotret ikan cupang. Nah, kemudian setelah file sudah siap, kita akan masukkan ke dalam komputer dan dengan menggunakan software Adobe Photoshop. Untuk water splash-nya sendiri teman-teman bisa membuat sendiri di rumah ya, atau membelinya di website-website microstock karena di sana banyak banget image-image berbentuk seperti ini. Nah, saya menyarankan untuk menggunakan foto stok yang berwarna hitam karena pada saat dilakukan blending akan lebih mudah. Untuk foto-foto stok ini teman-teman bisa cari di internet, ada beberapa dari mereka yang berbayar, ada juga yang gratis. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuka file dari ikan cupang itu sendiri. Cari yang posenya kira-kira masuk akal, jadi kira-kira yang mendekati seperti dia baru masuk ke dalam permukaan air. Nah, kemudian yang kedua adalah kita membuka file water splash itu sendiri dan kemudian diletakkan di satu file yang sama. Setelah itu, kita akan mengganti blending mode-nya menjadi screen sehingga air dan ikan ini nampak menyatu. Nah, kemudian teman-teman bisa mempelajari juga kalau splash-nya itu harus masuk akal. Jadi ada beberapa area yang harus di masking. Jadi karena bentuk splash-nya pasti akan berbeda-beda di setiap gambar. Jadi teman-teman coba dipelajari aja. Jadi dipelajari kira-kira kalau ada komponen yang tidak penting itu silahkan dihapus atau di masking. Nah, kemudian bagaimana sih caranya membuat splash yang nampak real? Jadi kalau teman-teman ingin membuat water splash yang natural dan juga eksklusif punya sendiri, teman-teman bisa coba dengan memasukkan seperti benda-benda yang kecil yang keras ya. Nah, itu kira-kira ukurannya disesuaikan dengan seukuran ikan cupang. Jadi nampak akan lebih mirip gitu ukurannya. Nah, itu lebih baik dilakukan dengan benda mati ditimbang kita melakukan ikan cupang yang dilempar ke air berkali-kali, karena mereka ini kan punya tulang yang sangat-sangat ringkih ya, sangat-sangat kecil, jadi besar banget kemungkinan mereka untuk terjadi patah tulang dan menyebabkan kematian. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat water splash, coba gunakan benda-benda yang mati. Nah, tips yang kedua adalah membuat foto yang lebih dari satu ekor ikan. Jadi kadang-kadang teman-teman suka lihat ya foto yang memang dibuat lebih dari satu ekor. Memang bisa aja kita meletakkan ikan ini 2 ekor dalam satu buah soliter. Tapi memang resikonya adalah mereka akan bertengkar dan juga bisa menyebabkan kematian. Jadi biasanya saya lebih prefer untuk melakukan manipulasi. Nah, biasanya sebelum melakukan manipulasi saya melakukan sketsa dulu. Jadi saya sketsa kira-kira saya mau buat konsep seperti apa. Apakah dia membentuk seperti hati atau membentuk huruf O atau apa. Nah, itu kemudian kita mencari foto stok yang memungkinkan untuk melakukan editing sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Kunci awalnya adalah dari foto stok itu sendiri. Jadi pastikan foto stok yang kita gunakan itu memiliki lighting yang sama. Jadi lighting satu kunci yang penting dalam sebuah editing atau manipulasi. Terus kemudian setelah itu kita mencoba membuat shadow yang senatural mungkin. Jadi ketika misalnya ikan ini bertumpuk atau apa, kita membutuhkan shadow yang nampak real. Jadi nampak natural sehingga tidak kelihatan seperti tempelan.
Nah, setelah itu kita juga harus paham apa itu masking. Jadi kita harus melakukan masking dengan teliti. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar masking, coba menggunakan mouse pen. Nah, saya saat ini menggunakan mouse pen dari Wacom. Jadi di sana saya menggunakan alat ini bisa mempermudah proses masking saya. Dan juga semuanya menjadi lebih cepat dan juga lebih detail. Kemudian di mana sih tombol untuk masking? Nah, ini adalah satu tombol di bagian bawah sini. Nah, ini adalah tombol masking. Jadi teman-teman tinggal klik aja di sana dan nanti akan muncul di sebelah gambar kamu. Nah, ini akan muncul seperti kertas berwarna putih. Nah, kalau kita warnai dia dengan warna hitam, itu artinya kita akan menghapus area tertentu yang diwarnai hitam itu. Tapi kalau kita berikan warna putih, artinya dia terbuka dan kita bisa melihat gambarnya tanpa ada masking. Masking adalah teknik yang paling dasar dan paling penting untuk diketahui bagi teman-teman yang ingin belajar digital manipulation atau digital imaging. Di sini semakin kita rapih melakukan masking, maka foto kita akan semakin berkualitas. Nah, jadi kalau kamu adalah seorang pemula untuk pelajaran editing atau belajar Adobe Photoshop atau Capture One, jangan khawatir karena setiap orang pasti akan memiliki masa pertama kali berkenalan dengan software-software ini. Kenapa? Karena software ini adalah faktor kebiasaan. Semakin kita mengenal menu di dalamnya, maka akan semakin fasih kita bekerja. Jadi semuanya itu butuh jam terbang, butuh banyak latihan, jadi sabar-sabar aja, jangan buru-buru karena semuanya itu pada saat kita ketemu kendala, ketemu jalan buntu, nah di sana kita akan belajar sehingga kita akan tahu, oh ini solusinya adalah seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ternyata passionnya adalah menjadi seorang editor, bukan menjadi seorang fotografer, nah itu nggak masalah juga karena profesi editor itu memang dibutuhkan juga. Dan untuk menjadi seorang editor yang baik itu harus membutuhkan jam terbang yang tinggi, jadi nggak segampang itu kita bisa langsung edit. Jadi buat teman-teman mungkin masa-masa lagi corona kayak gini, bisa menjadi alternatif kita belajar satu skill yang baru, kita belajar software yang baru sehingga kita menguasai teknik editing.
Oke, nah tips yang kali ini editing foto ikan cupang sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di bawah dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.